Tragedi 98 merupakan salah satu episode paling gelap dalam lembaran hitam sejarah Indonesia. Demonstrasi. Satu kata yang kerap kali memancing pro dan kontra. Satu kata yang bisa membuat jalanan macet, namun juga membuka jalan bagi perubahan. Bagi sejarah Indonesia, demonstrasi bukan sekadar kerumunan massa yang turun ke jalan. Ia adalah denyut nadi demokrasi, sebuah penanda bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam selamanya. Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, jalanan telah menjadi saksi bisu dari berbagai tuntutan. Tuntutan akan keadilan, kesejahteraan, hak untuk didengar. Aksi massa adalah termometer sosial yang mengukur suhu kepercayaan publik terhadap penguasa. Ia menjadi katarsis kolektif, tempat tumpahnya segala resah dan gelisah yang mungkin tak tersalurkan lewat jalur formal. Kita seringkali lupa bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini juga merupakan buah dari serangkaian pergerakan massa. Para pendiri bangsa adalah aktivis pada zamannya. Mereka mengorganisir Light. Tahun 1998 adalah tahun yang teramat genting. Indonesia, yang selama ini dijuluki sebagai macan Asia, tiba-tiba lumpuh. Krisis moneter yang bermula di Thailand menyebar dengan cepat, menghantam pondasi ekonomi kita yang ternyata rapuh. Nilai tukar rupiah terjun bebas, harga-harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali, perusahaan-perusahaan raksasa bertumbangan, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di tengah kesulitan itu, rakyat melihat sebuah ironi yang menyakitkan. Kekuasaan yang telah bercokol selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru tampak tak berdaya, namun tetap berusaha mempertahankan status quo dengan segala cara yang mereka bisa. Kesabaran publik yang telah dipendam selama puluhan tahun akhirnya sampai pada titik puncaknya. Krisis ekonomi ini hanyalah pemantik dari api yang lebih besar. Bara dalam sekam itu adalah akumulasi dari kekecewaan yang panjang. Korupsi, kolusi, nepotisme. KKN telah menjadi praktik yang begitu merajalela, menggerogoti sendi-sendi negara. Pembangunan yang digembar-gemborkan ternyata hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sementara itu, kebebasan berpendapat dibungkam, pers dikontrol dengan ketat, dan setiap suara kritis dianggap sebagai tindakan subversif yang harus ditindak. Mahasiswa adalah motor penggerak utama reformasi 1998. Mereka datang dari berbagai universitas, meninggalkan catatan kuliah dan buku-buku teori untuk mempraktikkan ilmu mereka di jalanan. Dengan jaket alma mater sebagai identitas, mereka menjadi simbol perlawanan yang murni dan idealis. Aksi mereka dimulai dengan skala kecil, namun dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh penjuru negeri. Dari Jakarta hingga Makassar, dari Medan hingga Surabaya, kampus-kampus berubah menjadi basis pergerakan. Agenda mereka jelas dan terartikulasi dengan baik dalam 6 tuntutan reformasi. Adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 45, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari KKN, hapuskan dui fungsi ABRI. Aksi massa mencapai puncaknya pada pertengahan Mei 1998. Setelah tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei, yang justru menyulut amarah publik yang lebih besar. Di balik euforia runtuhnya Orde Baru, reformasi 1998 meninggalkan luka yang teramat dalam. Kemenangan demokrasi harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, darah dan air mata. 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan Hendriawan, menjadi simbol korban kekerasan aparat. Mereka tewas diterjang peluru saat melakukan aksi damai di depan kampus mereka. Kematian mereka bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan sebuah pengingat abadi bahwa perjuangan untuk kebebasan seringkali menuntut pengorbanan nyawa. Hingga hari ini, nama mereka terus disebut dalam setiap aksi Kamisan, menagih janji keadilan yang tak kunjung ditepati. Tragedi tidak berhenti di situ. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II yang terjadi setelahnya juga merenggut korban jiwa dari kalangan mahasiswa dan warga sipil. Selain itu, ada puluhan aktivis pro-demokrasi yang diculik. Lompat ke tahun 2025. Pemandangan demonstrasi telah banyak berubah, meski semangatnya mungkin tetap sama. Jika tahun 1998 dipicu oleh krisis moneter yang melumpuhkan, maka pemicu pergerakan di tahun 2025 cenderung lebih beragam dan kompleks.
Isu ekonomi memang masih relevan, terutama terkait dengan ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin, serta sulitnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda di tengah disrupsi teknologi dan otomatisasi. Namun, isu yang diusung tidak lagi tunggal. Isu-isu sosial dan lingkungan kini mendapat porsi yang jauh lebih besar dan menjadi motor penggerak utama di kalangan anak-anak muda. Pergerakan massa di tahun 2025 lebih cair dan tidak terpusat. Mereka tidak selalu terorganisir di bawah satu komando besar seperti BEM pada era 1998. Gerakan seringkali muncul secara spontan, dipicu oleh sebuah tagar yang viral di media sosial, atau sebuah kebijakan kontroversial yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Mereka bersatu bukan karena satu organisasi, melainkan karena satu keresahan yang sama. Faktor teknologi digital menjadi pembeda paling signifikan. Media sosial bukan lagi hanya alat penyebar informasi, tetapi telah menjadi arena pertempuran itu sendiri. Pada tahun 1998, mulut ke mulut selebaran fotokopian. Informasi krusial, titik kumpul aksi. Informasi krusial, perkembangan situasi disebarkan lewat jaringan aktivis yang terbatas atau melalui stasiun radio swasta yang paling berani. Butuh waktu dan upaya yang luar biasa untuk mengkonsolidasikan sebuah gerakan berskala nasional. Kontras dengan itu, tahun 2025 menempatkan teknologi sebagai pusat komando pergerakan. Sebuah ponsel pintar di genggaman seorang aktivis kini bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada ribuan selebaran. Informasi menyebar dalam hitungan detik melintasi batas geografis dan demografis tanpa halangan. Berarti media sosial, terutama platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, telah mengubah cara demonstrasi diorganisir. Respons pemerintah dan aparat terhadap demonstrasi telah mengalami evolusi, meski polanya terkadang masih terasa familiar. Pada tahun 1998, respons rezim Orde Baru sangatlah tunggal, represif. Setiap kritik dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Pendekatan keamanan, atau security approach, selalu dikedepankan. Tentara dan polisi dengan senjata lengkap menjadi pemandangan umum dalam setiap aksi massa, kekerasan, penembakan, penculikan. Komunikasi politik hampir tidak ada. Yang ada hanyalah instruksi dari atas ke bawah, dan pengerahan kekuatan untuk membungkam suara-suara yang dianggap sumbang dan mengganggu. Di era 2025, pemerintah yang lahir dari rahim reformasi tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara brutal seperti itu secara terang-terangan. Citra demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dijaga. Oleh karena itu, respon harus ditingkatkan menjadi penting terus. Jika kita membandingkan tuntutan dan hasil dari dua era demonstrasi ini, perbedaannya akan terlihat sangat mencolok. Gerakan 1998, satu target yang sangat jelas, turunkan Soeharto, meruntuhkan rezim Orde Baru. Hasil 1998 sangat konkret dan transformatif. Soeharto mundur, keran demokrasi terbuka lebar, kebebasan pers yang dibelenggu akhirnya terlepas. Amandemen UUD dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat lembaga demokrasi. Membandingkan demonstrasi 1098 dan 2025 adalah seperti melihat dua babak dalam satu buku yang sama. Buku tentang perjalanan demokrasi Indonesia berbeda, namun dihubungkan oleh satu benang merah yang sama. Sebuah pencarian tiada henti akan keadilan dan pemerintahan yang lebih baik. Merawat demokrasi adalah merawat harapan